Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Ananda di malam hari ini. Sebelumnya bisa diperkenalkan siapa nama Ananda terlebih dahulu untuk kedepannya agar kita bisa lebih saling dekat dan mengenal lebih jauh, dan kedepannya proses konseling ini tidak berjalan dengan canggung ya. Ya, senang juga bertemu dengan Ibu. Perkenalkan, nama saya Kalica Putri, biasa dipanggil dengan Ica. Oke, Ica tinggal di mana nih? Di Depok. Di Depok. Oke. Berarti saya boleh ya memanggil nama Ica aja ya, biar kelihatan lebih dekat aja gitu. Iya, boleh. Sebelumnya, Ibu pernah mendengar bahwasannya tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah perkenalkan Ibu terlebih dahulu. Nah, nama Ibu adalah Nabila Nisrina. Biasanya Ibu sering dipanggil dengan Ibu Nabila atau Nabila saja. Nah, Ibu sekarang sedang menempuh S1 bimbingan konseling di salah satu universitas Jakarta di namanya itu Universitas Indraprasta PGRI, atau yang sering disebut ini sekarang Unindra gitu. Oke, baik. Sebelumnya ada yang Ibu bisa bantu dari proses konseling ini? Jadi, saya mempunyai masalah dengan nilai saya yang turun. Oke, jadi Ananda Ica ini mempunyai masalah terkait dengan belajar ya, berarti ya? Iya, benar. Oke, karena pandemik ini, maka pelayanan konseling harus dilakukan secara online ya, karena kita tahu sendiri nih, sekarang nih COVID lagi naik-naiknya, jadi kemungkinan besar proses konseling memang dilakukan secara online gitu. Dan kami nih biasanya sering menyebut dengan konseling online ini sebagai cyber konseling. Nah, sebelumnya apakah Ananda Ica sudah pernah mendengar apa itu cyber konseling? Belum pernah, Ibu. Ini baru pertama kalinya. Oke, berarti ini baru pertama kalinya ya? Iya, benar. Oke, karena Ananda Ica baru pertama kali melakukan proses cyber counseling ini, maka Ibu akan lebih menjelaskan dulu ya apa manfaat dari tujuan serta pengertian dari cyber counseling ini ya. Oke, jadi cyber counseling ini adalah proses konseling yang terjadi ketika konselor dengan konseli melakukan proses konseling, tetapi dilakukannya ini secara melalui media elektronik. Seperti sekarang nih, Ananda Ica bersama saya melakukan proses konseling gitu. Nah, ini disebut dengan cyber counseling dengan memanfaatkan media teknologi atau elektronik gitu. Bisa dilakukan melalui Gmail, maksudnya Meet ataupun Zoom ataupun WA gitu ya. Nah, kebetulan proses konseling dengan Kalisa ini atau Ica melalui Meet gitu ya. Nah, manfaat dari konseling ini, konseli lebih mudah menjangkau konselor. Jadi Ananda Ica ini lebih mudah menjangkau konselor ataupun guru BK seperti saya gitu. Jadi bisa membantu Ananda untuk memecahkan masalah Ananda gitu, tanpa terhalang waktu
yang banyak gitu. Jadi proses konseling ini bisa dilakukan di mana aja gitu, menghemat waktu, menghemat tempat, dan bisa dilakukan kapanpun gitu, asal dengan perjanjian dua belah pihak gitu. Nah, fungsi dari konseling itu sendiri bisa memelihara kondisi efektif siswa sehari-hari nih, biar terhindar dari kondisi tidak efektif sehari-hari. Selain itu, fungsi cyber counseling ini bisa untuk mengembangkan pribadinya gitu, untuk mengembangkan dirinya di kehidupan selanjutnya gitu, untuk di masa depan gitu. Baik, sebelum dimulai, saya perlu menyampaikan bahwasannya data yang diperoleh dari proses konseling ini bersifat rahasia ya, jadi tidak mungkin akan saya sebar ataupun disebarluaskan gitu. Jadi diharapkan dengan proses konseling ini, Ananda Ica bisa dengan terbuka dan leluasa serta tidak perlu takut untuk mengungkapkan permasalahan Ananda. Nah, dari sesi pertemuan pertama kali ini, karena Ananda baru pertama kali, biasanya memakan waktu 30-45 menit dari satu sesi konseling. Kemudian untuk sesi selanjutnya, jika ada tindak lanjut, maka dilakukan pada sesi yang sama dan jam yang sama. Apakah Ananda bisa memahami? Bisa, Bu. Baik. Sepakat ya berarti ya untuk melakukan proses konseling ini? Oke. Oke. Baik, sebelum kegiatan dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, kita mulai tahap inti kegiatan ya, Nanda. Ya. Baik, jadi bisa diceritakan permasalahan Ananda secara rinci tentang permasalahan apa yang Ananda alami saat ini. Silakan. Jadi kan saya suka grup Korea gitu. Saya ini sering mengabaikan tugas-tugas saya karena saya merasa saya tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Hampir 1 hari penuh saya luangkan waktu saya untuk stalking idol saya atau membahas idola-idola saya. Sekarang saya tidak peduli lagi dengan tugas saya. Saya hanya mengerjakan tugas ketika ibu guru menyuruh saya mengerjakan tugas. Gitu, Bu. Oke, berarti Ananda mempunyai masalah belajar ya karena Ananda terlalu fokus dengan hobi Ananda, begitu benar? Benar. Oke, jadi karena Ananda terlalu fokus dengan hobi Ananda, jadi Ananda jadi susah mengatur waktu serta susah belajar gitu ya? Ya, benar, Bu. Saya dengar-dengar Ananda dipanggil guru nih, apakah benar? Kenapa, Bu? Ananda pernah dipanggil guru mata pelajaran karena nilai Ananda turun gitu. Iya, pernah, Bu. Itu kira-kira karena apa, Ananda? Ya, saya masih suka malas gitu, Bu. Jadi saya mengabaikan tugas-tugas saya. Oke, berarti tidak mengerjakan tugas ya? Iya, benar. Nah, sejak kapan Ananda merasakan hal tersebut gitu? Sejak kapan Ananda merasakan kalau saya ini tuh jadi malas belajar gitu? Pas akhir semester ini sih, Bu. Belakangan semester ini. Oke, berarti dari semester belakangan ini ya? Iya, benar. Apakah sebelumnya Ananda bisa membagi waktu belajar Ananda dengan membagi hobi Ananda?
Sebelumnya saya bisa membagi waktu antara hobi dan akademik saya. Oke, berarti memang baru ini ya Ananda Iya, mengalami benar Bu. permasalahan ini gitu. Baik, dapat ingin mengerti. Oke, adakah faktor-faktor yang Ananda alami? Maksudnya, kenapa Ananda bisa melakukan hal tersebut? Kenapa Ananda bisa jadi malas belajar? Apakah karena faktor orang tua ataukah teman sebaya gitu? Karena teman juga sih Bu, suka ngajak main, terus juga suka sama idol-idol kan di stalking gitu-gitu. Oh, berarti faktor lainnya karena lingkungan Ananda ya, yang teman-teman Ananda sering mengajak untuk bervenggeria gitu ya. Apakah hubungan Ananda dengan orang tua Ananda ini baik-baik aja atau mungkin ada sedikit permasalahan? Baik-baik saja Bu. Baik-baik saja ya, tidak pernah berselisih paham atau bagaimana gitu? Tidak ada. Ibu saya mendukung, maksudnya ibu saya nggak apa-apa gitu kalau saya suka idol-idol gitu. Oke, berarti Ibu Ananda juga tetap mendukung Ananda gitu ya? Iya benar. Oh, Alhamdulillah kalau seperti itu. Uh, kan nilai Ananda turun nih. Nah, apakah orang tua Ananda mengetahui nilai Ananda turun belakangan ini? Sebenarnya orang tua saya tidak tahu. Saya takut untuk memberitahunya. Oh, takut untuk memberitahu ya? Ya, Nah, kan tadi membahas teman-teman Ananda, berarti hubungan teman-teman Ananda dengan Ananda baik-baik aja ataukah sedikit ada permasalahan? baik-baik saja Bu. Teman-teman saya pada suportif. Oke, berarti memang faktor dari diri sendiri ya, Ananda bisa seperti Ya, ini benar. gitu, tidak bisa membagi waktu Ananda gitu ya. Oke, jadi memang permasalahannya ini Ananda tidak bisa membagi waktu serta mengerjakan tugas ataupun belajar Ananda ya. Nah, Iya, apakah benar. ada cara-cara penanggulangan yang Ananda sudah coba dari untuk mengubah nih cara belajar Ananda atau mengatur waktu luang Ananda gitu? Belum pernah sih Bu. Saya masih terlalu malas untuk mencoba kayak gitu. Oke, jadi berarti Ananda malas ya untuk mengatur hal-hal Iya, tersebut benar. gitu. Nah, mungkin itu bisa sebabnya Ananda merasa malas, jadi Ananda merasa keteteran gitu dalam mengerjakan Ya, tugas nih. benar. Kan kalau tugas lama-lama nggak dikerjain, makin lama keteteran gitu ya. Iya. Nah, apakah dalam kan mengerjakan tugas Ananda jarang gitu ya. Nah, kalau ulangan apakah Ananda belajar? Kadang iya, kadang enggak Bu. Kalau ada pelajaran saya mengerti, saya mencoba untuk belajar. Tapi kalau pelajarannya tidak paham, maka saya jadi malas untuk belajar juga. Oke, berarti tergantung mata pelajaran yang Ananda sukai gitu ya. Iya, benar. Berarti kalau Ananda suka pelajarannya ya Ananda belajar. Kalau Ananda tidak suka, Ananda tidak belajar gitu. Iya. Oke, berarti masih ada peluang nih ya, misalnya Ananda suka belajar pelajaran tersebut sehingga Ananda tuh belajar gitu ya. Oke, jadi mungkin dari permasalahan Ananda bisa diambil kesimpulan bahwasannya memang Ananda ini
sedikit tidak mempunyai motivasi belajar gitu. Karena Ananda ini terhambat dengan hobi-hobi Ananda gitu yang menyebabkan Ananda ini tidak bisa mengatur waktu, terus tidak jadi malas belajar gitu. Nah, Iya. baiknya untuk mengatasi hal tersebut, Ananda kan tadi belum coba ya untuk berbagai cara gitu. Nah, Ibu mengasih saran untuk Ananda, hal yang pertama bisa dilakukan itu ya pertama itu adalah niat. Karena jika Ananda berubah, maksudnya Ananda mempunyai niat untuk berubah, Ananda pasti akan mengubah itu gitu. Jadi ketika di situ ada niat, maka tidak akan sulit untuk Ananda berubah gitu. Nah, lalu langkah selanjutnya itu coba Ananda sekali-sekali lakukan perbedaan atau metode prinsip belajar 30 menit, istirahat 5 menit. Karena menurut saya itu sedikit efektif di saya. Nah, Ananda nih bisa nih coba-coba prinsip belajar 30 menit belajar, 5 menit istirahat. Jadi ketika Ananda belajar juga Ananda tidak merasakan jenuh yang terlalu berat gitu. Nah, ataupun hal-hal saya mempunyai prinsip kayak gini. Kalau misalnya saya belajar lebih cepat, saya mengerjakan lebih cepat, maka akan lebih cepat saya bisa beristirahat gitu. Nah, Ananda tuh bisa melakukan hal-hal tersebut gitu untuk membuat Ananda tuh lebih efektif lagi gitu, lebih disiplin dalam melakukan tugas ataupun mengerjakan tugas gitu. Nah, hal selanjutnya itu Ananda bisa melakukan manage waktu. Apakah Ananda udah pernah nih bikin daily planner gitu? Udah pernah belum? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Berarti memang Ya. harus coba-coba nih. Coba Ananda setelah melakukan proses konseling ini, Ananda coba membuat daily planner gitu tentang keseharian apa aja nih hari ini yang akan saya lakukan gitu. Misalnya Ananda membagi waktu Ananda, misal jam segini belajar, jam segini main HP, jam segini makan gitu. Jadi Ananda nih bisa lebih efektif gitu dalam melakukan tugas. Nah, yang selanjutnya itu Ananda bisa mencari model-model pembelajaran yang sesuai dengan Ananda. Nah, Ananda coba deh sekali-sekali cari model pembelajaran apa sih yang cocok dengan Ananda gitu. Seperti misal mendengarkan musik sambil belajar ataupun di luar-luar kayak di kafe gitu, di luar rumah gitu. Nah, Ananda tuh bisa bikin, maksudnya mencari metode-metode kayak gitu. Cari metode yang membuat Ananda tuh saya nyaman dengan metode ini gitu. Saya merasa terbantu dengan metode ini. Saya menjadi lebih giat dengan metode ini gitu. Coba gitu. Jangan diem Ya, aja. baik. Iya, Ananda jangan terlalu mengikuti malas ya, karena kalau kita mengikuti malas juga percuma gitu, tidak bakal ada perubahan ke depannya gitu. Nah, kalau seperti itu, jika memang cocok semua saran yang telah saya berikan, nah sebisa mungkin nih Ananda terapkan gitu perlahan-lahan, jangan langsung sekaligus gitu, karena jika sekaligus kemungkinan besar
itu akan tidak berhasil gitu. Jadi cobalah sekali-sekali gitu, sehari diterapkan seperti ini, sehari diterapkan seperti ini gitu. Jadi dengan hal-hal tersebut bisa berubah sedikit-sedikit gitu, dan dengan hal-hal tersebut tuh bisa aja membuat tujuan Ananda tuh tercapai. Ananda bisa berubah lebih baik ke depannya gitu. Ya, Bu. Saya akan mencoba mengikuti saran yang Ibu berikan. Baik, mungkin Ananda sudah sedikit paham ya dan mengerti apa yang harus dilakukan Ananda. Apakah ada hal lain yang perlu Ananda tanyakan? Sudah, Bu, cukup paham. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan yang akan saya ajukan. Oke, baik Ananda. Sebelum proses konseling ini berakhir, bisa dijabarkan atau dijelaskan komitmen apa yang Ananda lakukan setelah proses konseling ini selesai gitu. Komitmen saya ke depannya mungkin saya lebih bisa mengatur waktu, terus mencoba untuk tidak malas-malasan lagi, terus menggunakan saran-saran yang Ibu berikan. Oke, berarti memang Ananda ini mempunyai komitmen ke depannya, semoga lebih bisa mengatur waktu gitu ya. Iya, Bu. Jadi mengatur waktu mana yang harus digunakan untuk belajar, digunakan untuk main gitu ya. Iya, benar. Baik, semoga komitmen yang Ananda telah buat semoga dapat dilakukan dengan baik dan diterapkan dengan baik sehingga kedepannya dapat tercapai gitu tujuan Ananda dari proses konseling ini gitu ya. Iya, Bu. Baik, selanjutnya sikap apa yang akan Ananda ambil selanjutnya dari proses konseling ini? Mungkin sikap yang akan saya ambil adalah saya bisa lebih disiplin dalam belajar. Oke, berarti sikap yang Ananda bisa ambil dari proses konseling ini, Ananda bisa lebih disiplin dalam belajar ya, Ya, sehingga daily planner tersebut dapat dilakukan dengan baik gitu ya. iya. Baik, lebih disiplin, dan mungkin dengan disiplin tersebut Ananda bisa lebih terbantu ya dengan belajar Ananda, sehingga Ananda tuh tidak khawatir lagi dalam belajar ataupun nilai akademik Ananda. Nah, selanjutnya dari proses konseling ini Ananda merasakan apa sih? Apakah Ananda merasa terbantu atau bagaimana? Saya sangat merasa terbantu dengan konseling ini karena dengan begini saya bisa lebih terbuka wawasannya. Oke, berarti dengan proses konseling ini Ananda merasa Ananda lebih terbuka ya wawasannya ya, lebih luas ya. Bisa dengan wawasan tersebut Ananda bisa lebih memanage waktu dengan baik gitu ya, belajar Ananda gitu. Baik, alhamdulillah kalau seperti itu. Ibu berharap semoga Ananda kedepannya bisa berpikir lebih baik dan bisa bertanggung jawab atas apa yang Ananda lakukan ketika proses konseling ini berakhir gitu. Baik, Bu. Baik Ananda, melihat waktu kita sudah di penghujung, mungkin proses konseling ini akan Ibu cukupkan dari pertemuan kali ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, semoga ada perubahan ya dari sikap Ananda ataupun
Ananda nilainya lebih baik lagi gitu ke depannya. Nah, Baik, Bu. untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa mengambil jam yang sama dan di hari yang sama di minggu depan. Apakah Ananda setuju? Setuju, Bu. Baik, oke, mungkin itu saja pertemuan dari kali ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin segitu saja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari proses konseling ini, ambil yang baiknya dan buang yang kurang mengenakan ataupun tidak sesuai dengan Ananda gitu ya. Mungkin itu saja. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.